Serangan penembakan terjadi pada hari Minggu pagi di wilayah Ondo, Nigeria. Sebuah gereja menjadi target serangan sekelompok orang bersenjata ketika ibadah Minggu sedang berlangsung. Sekitar 50 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk wanita dan anak-anak. Hari ini korban meninggal akibat COVID-19 bertambah 1.487 korban. Menurut data BPS, kasus perceraian di Indonesia meningkat tajam dari tahun sebelumnya dengan jumlah 516.334 kasus. Faktor terbanyak berasal dari masalah ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan. Hai guys, jangan skip video ini ya. Hari ini aku mau cerita tentang mimpi aku barusan. Jadi aku mimpi, aku duduk di dalam sebuah ruangan gelap dan cuman ada aku dan sebuah TV yang terus-menerus memperlihatkan betapa kejamnya dunia di akhir zaman ini. Di TV itu ada cuplikan tentang serangan yang terjadi di sebuah gereja di Nigeria yang menewaskan 50 orang. Lalu ada juga COVID-19 yang menimbulkan banyak sekali kematian dan sempat mengancam kita semua. Yang terakhir, di TV itu juga muncul cuplikan tentang banyak sekali pasangan suami istri yang bertengkar secara terus-menerus dan memutuskan untuk bercerai. Dan yang paling bikin aku takut, di video itu ada foto mama papa aku yang sobek. Jujur aku bingung sih sama semua mimpi aku. Lewat video ini, aku mau ngingetin ke kalian bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana dunia menjadi semakin jahat. Dalam Matius 24 ayat 42 firman-Nya berkata, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." God bless you all. Kita harus lunasi secepatnya. Kalau enggak, rumah kita bakal disita. Dan paling pahitnya, aku bisa dipenjara. Bayar pakai apa? Uang tabungan kita kan udah habis kamu ambil buat investasi sama teman kamu yang gak jelas itu. Hasilnya mana? Ya, aku kan nggak tahu bakal begini jadi. Namanya percaya sama teman. Dia janji kita akan untung dalam waktu 6 bulan. Kita kan untung. Kita. Kamu kali yang untung. Kok kamu ngomongnya begitu sih? Semua yang aku lakukan ini kan buat keluarga kita. Buat kamu. Buat Nina, buat keluarga ini. Buat aku, buat Nina, atau buat ambisi kamu. Membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nen, kenapa bapaknya kelihatannya seneng banget ya? Apa ya? Oh, coba kamu lihat, keluarganya juga kayak bahagia banget waktu lihat bapaknya dicelupin. Apa ya? Nen, terus kenapa mereka mau gantian dibaptis sih ya? Apa ya? Nina, jawaban mula kan asing liane apa? Kenapa ya? Kenapa ya? Aduh.
Aduh, ini kita tuh bisa fokus potret dulu nggak ya Dodo Suherman? Kalau misalnya kita ngobrol, tapi nggak fokus, terus kalau nggak fokus, fotonya ngeblur semua. Kayak waktu kita motret di mana tuh? Di pemakaman. Ingat nggak lu? Ya nggak ngeblur semua kali. Ya nggak semua sih, ya, hampir semua. Duh. Nah, mungkin itu lebih tepat. Saya baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nin, apa jawabannya? Kok niku Ninin? Dijak ngomong ket mang, haho. Jawab dong. Sabar dong, Dodo, lu nggak ngeliat nih gue lagi ngunyah. Lagian ya, oke, gue jelasin. Jadi gini Dok, kenapa tadi tuh keluarga dan si bapaknya tuh happy banget waktu habis dibaptis? Karena dibaptis itu punya makna tersendiri. Maknanya apa? Gimana jelasinnya ya? Oh gini aja deh, nih. Misalnya ini elu nih ya Dok. Nih kehidupan yang lama itu ditenggelamkan, terus habis itu dibangkitkan kembali dengan kehidupan yang baru bersama Kristus. Terus baptis itu juga tandanya lu tuh percaya dan menyerahkan diri lu seutuhnya sama Tuhan Yesus. Menjadikan lu sebagai anak-anak Allah juga. Lagi lu ngapain sih tumben tanya-tanya beginian? Ya aku mes aja ngelihat keluarganya kayak bahagia gitu pas keluar dari air. Kayak anak cahaya-cahaya sorgawi ning sekitarinin. Hatiku rasanya adem, ayem maknyes. Ben ngerasain rasanya dibaptis nih. Apa nih? Apa toh? Coba. Mimpi lu aneh, Mbak. Justru karena akhir zaman, kita mesti nikmatin hidup ini, woy. Dunia gak jahat, Tuhanmu yang jahat. Apaan sih? Gak jelas. Lebay. Dunia beda-beda aja, say. Iya aja jadi konten. Mending gak usah bikin konten. Dunia gak jahat, Tuhanmu yang jahat. Lu aneh, Tuhanmu yang jahat. Tuhanmu yang jahat. Aku nggak mau. Terus solusi dari kamu apa? Kamu bisanya cuma ngambek, marah. Aku berhak marah. Keluarga kita bisa kejebak utang begini gara-gara siapa? Terus sekarang kamu paksa aku untuk setuju dengan rencana kamu jual rumah ini, jual mobil, dan jual rumah mendiang mamaku. Keterlaluan. Ya memang itu yang bisa kita jual. Kita jual semuanya untuk melunasi hutang-hutang kita. Nanti kalau sudah lunas, aku akan cari cara lain untuk mengembalikan barang yang sudah kita jual. Itu satu-satunya solusi. Atau kamu mau aku di penjara? Ya udah, kan kamu ini yang dipenjara. Semua hutang ini juga terjadi atas inisiatif kamu. Jadi silakan tanggung sendiri. Mau pukul aku? Pukul aja nih, pukul. Aku nyesel nikah sama kamu. Di titik tersulit dalam hidupku, harusnya kamu di sampingku. Nyatanya, ya udah, sebaiknya kita cerai saja. Biar aku yang nanggung semuanya.
Ya udah. Gak apa-apa. Cerai aja. Mama sama papa nggak usah peduliin perasaan Nina. Pikirin aja ego kalian masing-masing. Akhirnya kita bisa kembali ke rumah ini lagi ya. Sejak Oma meninggal, rumah ini kosong. Emang kapan terakhir kesini? Dulu waktu Nina kecil. Cuma dulu rumah ini rapi gitu waktu Oma hidup. Setelah Oma meninggal, kita udah jarang kesini. Ya, kondisi rumah ini jadi seperti ini. Dulu Oma senang bikin bubur buat kamu. Dan kamu juga suka dan senang banget disuapin sama Oma. Mama tahu Nina lagi nggak baik-baik aja. Tahu dari mana? Ya tahu lah. Walaupun Nina nggak ngomong, kan ada Dodo yang kasih tahu Mama. Udah aku duga sih. Ember banget. Sebel deh. Dodo Suher memang ember. Cuman dengan itu akhirnya Papa tahu cerita-cerita kamu. Masalah-masalah kamu. Mama juga udah lihat konten kamu yang mengenai mimpi. Dan Mama udah baca juga komen-komennya. Ya, aku nggak tahu sih kenapa aku bisa kesel dan sesedih itu. Padahal itu kan cuman komen orang-orang di dunia maya doang. Yang aku nggak pernah ketemu, aku nggak kenal, bahkan aku nggak tahu mereka siapa. Mungkin konten tentang mimpi-mimpi itu bagi sebagian orang tidak berarti. Tapi Papa yakin itu sangat berarti buat Nina. Dan itu bisa jadi pengingat juga buat kita. Buat Nina, buat Mama, dan buat Papa juga. Bahwa memang kita itu lagi berada di akhir zaman. Di mana dunia ini makin kacau, makin rusuh, bahkan kadang-kadang lupa sama penciptanya. Udahlah, Nina Bobo, jangan sedih terus. Kalau Nina sedih tuh, Mama ikut sedih, tau gak sih?
Nina itu harus belajar mengampuni orang-orang yang komen-komen seperti itu. Nina juga harus belajar mengampuni komentar-komentar mereka. Iya, kayaknya Nina harus belajar dan memutuskan untuk mengampuni mereka deh. Sama halnya, Nina juga berharap Mama dan Papa bisa belajar untuk saling mengampuni dan juga memaafkan, biar kita bisa sama-sama lagi. Nin! Temu di dalam ya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, apakah mungkin seseorang selamat tanpa melalui Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan mengenai keselamatan. Bukan menurut pandangan saya, bukan menurut pandangan orang. Alkitab jelas berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di ayat ini bahwa tidak ada satupun jalan keselamatan kecuali lewat Yesus Kristus. Pada saat ini saya mau memberikan kesempatan kepada saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya. Apapun identitasmu, apapun backgroundmu, saya percaya Tuhan Yesus mengasihimu. 1, Tuhan Yesus mengasihimu. 2, Dia mati bagimu supaya engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau rindu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari angkat tangan sekarang juga. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Mari semua yang sudah angkat tangan, ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tumben makanannya banyak banget. Ada acara apaan nih, Mah? Pak? Anniversary ya? Cie, anniversary.
Papa. Maafin Mama ya. Harusnya Papa yang minta maaf. Maafin Papa ya. Maafin Papa. Aku nggak masalah abis ini mau tinggal di mana. Nggak apa-apa, mobil, rumah ini, dan rumah Oma dijual. Yang penting, keluarga ini bisa tetap utuh. Sekarang, yang retak kembali lagi jadi utuh. Atas nama cinta, kasih, dan pengampunan. Kini, Mama Papa mutusin buat saling mengampuni. Mama siap berdiri di samping Papa menghadapi semua badai ini, dan Papa siap memulai semuanya dari nol, serta berjuang mengembalikan keadaan. Hai guys, jangan skip video ini ya. Hari ini aku mau sharing tentang suatu hal yang sangat penting dan mengubah hati aku. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu kalau konten aku yang kemarin itu sempat mendapatkan banyak sekali hate comment. Jujur, aku sedih banget sih bacanya, karena aku gak nyangka akan ada beberapa orang yang merespon seperti itu. Tapi gak apa-apa, aku gak membenci mereka kok. Justru aku udah maafin mereka dan aku udah mutusin untuk ngampuni mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri kan yang sudah mengajarkan kita untuk saling mengampuni, maka dosa kita akan diampuni. Selain itu, aku juga gak akan berhenti untuk buat konten yang memperkenalkan tentang Tuhan Yesus dan seluruh kebenarannya, karena itu adalah bentuk kasihku kepada Bapa yang selalu menyertai langkah hidupku. Dan pada akhirnya aku sadar bahwa setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Walaupun menyakitkan, tapi aku percaya selalu ada kemenangan dan kemuliaan di balik salibnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, bersabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." God bless you.